Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Ramadan Maulana dari kelas 12 akuntansi 3. Di sini saya akan meresume materi pelajaran bahasa Indonesia dari materi yang sudah diajarkan sejak awal sampai materi terakhir yang pernah diajarkan. Seperti yang kita tahu, bahwa dalam menjalankan kehidupan sehari-hari, kita pasti selalu menerapkan yang namanya logika. Bahkan dalam suatu pembelajaran pun logika selalu diterapkan. Maka dari itu, saya menjadikan logika sebagai pikiran utama dalam peta pikiran yang telah saya buat. Adapun pengertian dari logika adalah satu cara yang diciptakan untuk meneliti ketepatan penalaran dan mencegah kesesatan berpikir. Dengan kata lain, logika adalah jalan pikir suatu manusia yang masuk akal, dapat dipahami oleh seluruh kalangan manusia. Setelah menjadikan logika sebagai pikiran utama dalam peta pikiran saya menemukan bahwa logika juga berhubungan dengan materi. Surat adalah sarana komunikasi untuk menyampaikan pesan tertulis dari suatu pihak kepada pihak tertentu dengan tujuan untuk memberitahukan pesan dari si pengirim. Surat terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah surat resmi. Surat resmi merupakan surat yang ditulis oleh suatu lembaga, suatu instansi maupun perorangan. Surat resmi biasanya menggunakan kata baku serta beberapa ketentuan lainnya yang membedakan surat resmi dengan surat lainnya. Surat resmi biasanya juga dipakai untuk mengirimkan suatu surat dari suatu perusahaan kepada perusahaan lain. Yang kedua adalah surat tidak resmi. Surat tidak resmi adalah surat yang biasanya ditulis oleh seseorang dan ditujukan kepada pihak lain yang bersifat pribadi. Surat tidak resmi biasanya surat yang digunakan untuk menyampaikan pesan yang terkesan biasa saja ataupun kesan untuk sesama yang memang tidak memiliki rahasia maupun yang lainnya. Surat resmi ditulis menggunakan kata-kata yang baku serta dengan tata cara penulisan yang benar. Sedangkan surat tidak resmi bisa ditulis sedemikian rupa agar membuat pembaca merasa nyaman. Kesinambungan dari ide pikiran logika selanjutnya memasuki materi ejaan. Ejaan adalah suatu cara untuk menggambarkan bunyi-bunyi dalam bentuk tulisan dan menggunakan tanda baca. Pada awalnya, ejaan dikenal dengan istilah EYD, ejaan yang disempurnakan. Namun, sekitar tahun 2016, istilah tersebut diubah menjadi PUEB, Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia. Namun, pada akhir bulan September kemarin, istilah tersebut dirubah kembali menjadi EYD versi 5. Ejaan terbagi menjadi 5, salah satunya adalah logika. Yang selanjutnya yaitu tanda baca. Tanda baca adalah simbol-simbol untuk menunjukkan struktur tulisan, intonasi, dan jeda pada suatu kalimat. Contoh dari tanda baca diantaranya adalah titik, koma, tanda seru, titik dua, dan juga tanda tanya. Yang ketiga adalah etimologi. Etimologi adalah cabang ilmu yang mempelajari asal-usul kata. Contohnya yaitu pada kata biografi. Kata biografi berasal dari bahasa Yunani, bios yang artinya hidup dan graphein yang artinya menulis. Yang berarti biografi adalah riwayat hidup seseorang yang ditulis oleh orang lain. Yang keempat adalah lafal. Lafal adalah cara untuk mengatakan atau membunyikan suatu kata. Adanya ketentuan lafal ini karena tidak sedikit kata yang memiliki penulisan yang sama namun pengucapan dan juga maknanya berbeda atau biasa disebut dengan homograf. Contohnya yaitu pada kata serang dan serang. Meskipun memiliki penulisan yang sama, namun makna dan cara penyebutannya berbeda. Yang pertama adalah serang, yaitu suatu kota, dan serang yang berarti menyerang atau suatu tindakan yang terjadi dalam peperangan. Yang terakhir adalah imbuhan. Imbuhan adalah penambahan ejaan atau bunyi pada suatu kata yang berbentuk kata baru dan ditempatkan pada tempat yang berbeda namun masih berhubungan dengan kata pertama. Imbuhan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah imbuhan prefix atau imbuhan yang disimpan di depan. Contoh dari imbuhan prefix adalah pada kata bermain, yang dimana imbuhannya yaitu kata ber. Yang kedua adalah infix. Infix merupakan imbuhan yang ditempatkan di belakang kalimat.
Contohnya yaitu pada kalimat mainkan, yang dimana imbuhannya adalah katakan. Dan yang terakhir adalah imbuhan simulfik, yang berarti imbuhan campuran atau imbuhan yang terdapat pada depan dan belakang suatu kata. Contohnya pada kata menyeramkan, yang dimana imbuhan di depannya adalah me dan imbuhan di belakangnya adalah kan. Lalu dari ide pikiran logika juga merambat pada materi novel. Novel adalah suatu karya sastra yang terdiri lebih dari 1000 kata dan biasanya memiliki begitu banyak bab serta terdiri dari berbagai konflik yang bisa dikatakan memiliki penyelesaian yang cukup sulit. Adapun unsur-unsur intrinsik dalam novel terbagi menjadi 7. Yang pertama adalah tema. Tema merupakan ide pokok atau pikiran utama dalam suatu hal, salah satunya dalam membuat suatu tulisan. Yang kedua adalah judul. Judul merupakan kepala suatu karya dalam bentuk kalimat pendek yang mewakili karya tersebut secara keseluruhan, atau disebut juga kepala karangan. Yang ketiga adalah tokoh. Tokoh adalah pelaku yang mengemban peristiwa dalam cerita fiksi, sehingga peristiwa tersebut mampu terjalin menjadi suatu cerita yang utuh. Yang keempat adalah penokohan. Penokohan adalah cara pengarang menampilkan tokoh-tokoh dalam ceritanya dengan watak-watak tertentu dan menjadi ciri khas mereka. Penokohan terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah protagonis. Protagonis adalah tokoh utama yang hadir dalam keseluruhan cerita. Tokoh utama tidak selalu berwatak baik, tergantung kepada pengarang menempatkan tokoh protagonis tersebut menjadi apa. Contoh karakter protagonis dengan sifat yang berbeda adalah Batman dan Joker. Meskipun keduanya memiliki sifat serta tujuan yang berbeda, namun keduanya sama-sama tokoh utama dalam ceritanya sendiri. Yang kedua adalah antagonis. Tokoh antagonis merupakan tokoh yang menentang segala perbuatan dari tokoh protagonis. Seperti pada contoh tadi, ketika pada cerita Batman, maka antagonisnya adalah Joker. Namun, pada cerita Joker, antagonisnya merupakan Batman. Dan yang terakhir adalah tritagonis. Tritagonis adalah tokoh yang berpihak kepada tokoh protagonis dan tokoh antagonis. Biasanya, tokoh tritagonis pada awal cerita berpihak penuh kepada tokoh antagonis. Namun pada akhir cerita, tokoh tritagonis ini akan berpihak kepada tokoh protagonis. Yang kelima adalah alur cerita. Alur cerita merupakan jalan cerita berupa serangkaian peristiwa dari awal cerita hingga akhir cerita. Fungsi alur adalah untuk mengatur jalannya cerita. Jenis alur dibedakan menjadi 3. Yang pertama adalah alur maju. Alur maju adalah alur yang ceritanya dimulai dari awal hingga akhir. Yang kedua adalah alur mundur. Alur mundur adalah alur yang ceritanya bermula dari akhir sampai awal. Alur mundur biasa disebut juga sebagai kilas balik. Alur campuran adalah alur yang menggunakan alur maju dan juga alur mundur. Alur campuran biasanya menampilkan alur mundur pada awal suatu cerita, lalu kembali kepada alur maju dan melakukan kilas balik pada pertengahan cerita. Yang keenam adalah setting ataupun latar. Latar adalah unsur pembangun dalam suatu cerita. Kehadiran latar sangat penting dan juga diperlukan. Latar terbagi menjadi 3, yakni latar waktu, latar tempat, dan latar suasana. Yang terakhir atau yang ketujuh adalah sudut pandang. Sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut bisa menjadi lebih hidup dan tersampaikan baik kepada pembaca. Sudut pandang terbagi menjadi 3. Yang pertama adalah sudut pandang orang pertama. Biasanya sudut pandang ini menggunakan kata ganti saya atau aku. Dengan kata lain, sudut pandang pertama ini membuat pembaca atau pendengar seolah-olah menjadi tokoh utama dalam cerita tersebut. Yang kedua adalah sudut pandang orang kedua. Meskipun sudut pandang ini jarang digunakan, namun faktanya sudut pandang orang kedua ini memanglah ada. Sudut pandang kedua ini biasanya menggunakan kata ganti kamu dalam ceritanya. Yang terakhir adalah sudut pandang orang ketiga. Sudut pandang ini biasanya menggunakan kata ganti dia, ia, ataupun mereka dalam menyampaikan ceritanya. Penyampaian materi yang selanjutnya adalah materi tentang fakta dan opini yang sama-sama menggunakan logika dalam penyampaiannya. Fakta merupakan suatu pernyataan yang sudah terbukti adanya berdasarkan data-data dan bukti yang tersedia. Sedangkan opini
adalah pendapat dari lembaga ataupun perseorangan yang masih samar-samar atau belum terbukti kebenarannya. Materi selanjutnya mengenai unsur kebahasaan. Unsur kebahasaan adalah unsur di mana menentukan kata yang baik dan benar. Unsur kebahasaan yang pertama adalah kata baku. Kata baku adalah kata yang biasanya digunakan sesuai dengan ketetapan kaidah kebahasaan bahasa Indonesia yang sudah ditentukan. Kata baku juga merupakan kata yang penggunaannya sudah sesuai dengan EYD dan juga KBBI. Yang kedua adalah konjungsi. Konjungsi adalah kata-kata yang digunakan untuk menghubungkan suatu kata dengan kata lainnya sehingga membentuk suatu kesatuan yang utuh dan menjadi sebuah kalimat. Contoh dari konjungsi adalah kata dan, atau, kemudian, lalu, dan sebagainya. Yang ketiga adalah kata dasar. Kata dasar adalah kata yang belum mendapatkan imbuhan, baik itu imbuhan awal, prefix, imbuhan akhir, infix, maupun imbuhan campuran, simulfik. Yang keempat adalah kata bentukan. Kata bentukan merupakan kata dasar yang sudah diberikan imbuhan maupun kata pengulangan sehingga membentuk suatu kata baru yang memiliki sedikit perbedaan makna. Contoh dari kata dasar adalah kata makan, mati, kerja. Sedangkan kata bentukan adalah memakan, makanan, kematian, mematikan, matikan, dan juga mengerjakan. Yang kelima adalah kalimat aktif. Kalimat aktif adalah kalimat yang subjeknya melakukan suatu pekerjaan ataupun suatu tindakan. Selanjutnya adalah kalimat pasif. Kalimat pasif adalah kalimat yang subjeknya mendapatkan tindakan, pemberian, atau perlakuan kata kerja tertentu dalam kegiatannya. Kalimat ini menunjukkan bahwa subjek yang menjadi tujuan dari adanya tindakan yang telah atau sedang dilakukan. Dan materi yang terakhir adalah judul. Judul merupakan kepala suatu karya yang mewakili seluruh karangan atau biasa disebut sebagai kepala karangan. Dalam menentukan judul, ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Di antaranya adalah logika. Lalu yang kedua adalah letak kalimat utama. Letak kalimat utama dalam suatu kalimat atau judul terbagi menjadi dua. Yang pertama adalah deduktif. Kalimat deduktif adalah kalimat utama yang terletak pada awal paragraf. Sedangkan kalimat induktif adalah kalimat utama yang terletak pada akhir paragraf. Dan yang terakhir yang harus diperhatikan dalam menentukan judul adalah kelengkapan fungsi. Yang dimana kelengkapan fungsi ini terdiri dari subjek, predikat, objek, keterangan, dan pelengkap. Subjek adalah pelaku yang melakukan kegiatan, tindakan, atau aktivitas tertentu. Subjek biasanya berupa kata benda seperti manusia, binatang, maupun sebagainya. Predikat ialah tindakan atau kegiatan yang dilakukan oleh subjek. Objek merupakan sesuatu yang dikenai tindakan oleh subjek. Keterangan menjelaskan bagaimana, di mana, atau kapan peristiwa yang dinyatakan dalam kalimat tersebut. Unsur keterangan tidak dibatasi terkait tata letaknya. Keterangan dapat diletakkan baik di awal maupun di akhir kalimat. Yang terakhir adalah pelengkap. Pelengkap sering juga disebut sebagai pelengkap. Fungsinya seperti objek, tetapi tidak bisa diubah menjadi subjek pada kalimat pasif. Sekian resume materi bahasa Indonesia dari saya. Telah diperhatikan, semua materi bahasa Indonesia yang telah diajarkan memiliki keterkaitan dengan ide pikiran logika. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.